Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Bismi Amaru Khaidinata dengan NPM 2012034. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Yang dengan yang beranggotakan yang pertama Mia Fariska Ramadhani, yang kedua Husnul Khotimah Wulandari, yang ketiga Akmal Ulil Albab, yang keempat Febriana Herawati, yang kelima Ernis Suciandayani, yang keenam Nidaul Iza, yang ketujuh Pandan Larsati, yang ke-8 Dina Munfaatika, yang ke-9 Epi Ramadhani, yang ke-10 saya sendiri Raja Bismi Amarullah. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Mia Fariska Ramadhani, NPM 2012032. Di sini saya akan membacakan pengertian puisi. Puisi secara umum adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik serta menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Terdapat dua macam unsur puisi, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Unsur-unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berawalan dari dalam naskah atau tulisan puisi itu sendiri, atau dengan kata lain, unsur yang membangun puisi dari dalam. 1. Tema puisi. Tema puisi merupakan pokok permasalahan yang ingin diungkapkan oleh pengarang dalam suatu puisi secara keseluruhan. Dengan kata lain, tema puisi merupakan dasar cerita atau titik tolak pengarang dalam menyusun suatu puisi. Tema-tema puisi yang sering digunakan oleh pengarang diantaranya protes, humanisme, religius, kritik, tanah air, alam, pendidikan, persahabatan, percintaan, kesedihan, kebahagiaan, kepahlawanan, dan sebagainya. 2. Tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi merupakan bentuk dari suatu puisi tersebut. Di antaranya mencakup halaman puisi, tepi halaman, pengaturan baris, penulisan kata, penulisan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan sebagainya. Tipografi puisi adalah segala hal yang dapat dilihat dengan mata ketika membaca puisi. Pesan atau amanat puisi. Pesan disebut juga amanat puisi. Pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair kepada si pembacanya atau pendengarnya. Pesan merupakan nilai yang didapat dan dilihat dari sudut pandang penyair. Sedangkan kesan adalah nilai dari segi pembaca atau pendengar. 4. Diksi atau pemilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mewakili apa yang dipikirkannya sebagai media ekspresi dalam puisi. Pengarang menggunakan citraan, majas, kata asing, atau kata lain untuk mewakilinya. Diksi sangat berpengaruh terhadap keindahan puisi. Pemilihan kata yang tepat akan memberikan daya magis yang sangat kuat pada puisi yang penyair ciptaan. 5. Nada atau ton. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair kepada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendekte, nada sambung, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. 6. Rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. 7. Majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Jenis gaya bahasa atau majas yang sering digunakan dalam puisi adalah A. Metafora adalah kiasan-kiasan langsung. Artinya benda yang dikiaskan itu tidak disebutkan. B. Personifikasi adalah peristiwa alam yang dikiaskan sebagai keadaan atau peristiwa yang dialami manusia. C. Hiperbola adalah kiasan yang berlebihan untuk melebih-lebihkan sifat jelek yang dikritik. D. Ironi dalam puisi pamflet, demonstrasi, dan kritik sosial. Banyak digunakan ironi, yakni kata-kata yang bersifat berlawanan untuk memberikan sindiran. Ironi dapat berubah menjadi sinisme dan sarkasme, yakni penggunaan kata-kata yang keras dan kasar untuk menyindir atau mengkritik. Unsur-unsur intrinsik puisi. Yang ke-8, pengimajian.
Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Diksi dan pengimajian memiliki hubungan yang sangat erat. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian baris atau bait puisi itu seolah mengandung gema suara, imaji auditif, benda yang nampak, imaji visual, dan sesuatu yang dapat Anda rasakan, raba, atau sentuh, imaji taktil. Ketiganya digambarkan oleh bayangan konkret yang dapat Anda hayati secara nyata. Kesembilan, sajak atau rima. Keindahan sebuah puisi terdapat pada rima atau sajak bunyi di akhir baris sesuai pilihan kata yang digunakan. Kesepuluh, irama. Irama atau ritma adalah gambaran suasana hati penyair dalam melafalkan puisi. Biasanya berupa persamaan bunyi pada baris tertentu yang kadang-kadang berpola tetap. Irama yang terdapat dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca, karena memberikan kesan yang indah ketika puisi tersebut dilafalkan. 11. Enjambemen. Enjambemen adalah pemotongan kalimat atau frase dengan diakhiri lirik yang kemudian meletakkan potongan itu di awal lirik berikutnya. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan pada bagian tertentu ataupun sebagai penghubung antara bagian yang mendahuluinya dengan bagian-bagian yang berikutnya. 12. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan memunculkan imajinasi karena dapat ditangkap indera, yang mana kata ini berhubungan kiasan atau lambang. Seperti kata konkret salju, di mana melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan sebagainya. Sedangkan kata konkret rawa-rawa melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan sebagainya. 13. Aku lirik. Dalam sebuah karya sastra, baik itu puisi maupun cerpen, terdapat kehadiran si aku dalam karya tersebut disebut aku lirik. Artinya, tokoh yang dihadirkan atau dijelmakan oleh pengarang atau penulisnya dan si aku lirik tadi dalam karya bukanlah aku dalam pengertian si penulis dan pengarang ini untuk menegaskan bahwa aku dalam karya Anda adalah aku lirik dan bukan aku sebagai diri pengarang. 14. Bait dalam puisi. Bait merupakan satuan yang lebih besar dari baris yang ada dalam puisi. Bait merujuk pada kesatuan larik yang berada dalam rangka mendukung satu kesatuan pokok pikiran, terpisah dari kelompok larik atau bait lainnya. Dalam puisi, keberadaan bait sebagai kumpulan larik tidaklah mutlak. 15. Makna puisi. Makna puisi adalah isi yang tersirat dalam puisi tersebut. Untuk menemukan isi puisi, kamu harus mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama dan memahami simbol atau lambang dari puisi. Unsur-unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang membangun puisi dari luar. Dengan kata lain, unsur yang mempengaruhi baik buruknya puisi dari luar kandungan puisi tersebut. Unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. 2. Unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut marut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran terhadap masyarakat. 3. Unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat memengaruhi baik atau tidaknya puisi tersebut. Jadi kesimpulannya adalah, puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik, serta menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Terdapat dua macam unsur puisi, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam.
Unsur intrinsik puisi ini dibagi dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi terdiri dari diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, ritma, dan tipografi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar, yang meliputi unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan.